どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Gensouki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. 3, 2, 1. Cerita diawali dengan Earth Beast yang muncul di kota. Melihat ini, William yang memimpin pasukan kerajaan Galar kemudian menjadi ketakutan. Meskipun dia memiliki tombak sihir dan pengalaman, namun hatinya tetap masih mengalami ketakutan. Menanggapi ini, William kemudian memerintahkan para prajurit untuk mundur. Meskipun begitu, kekacauan masih terjadi di dalam barisan para prajurit, yang mana kuda dan Griffin tidak bisa dikontrol lagi karena mereka semua merasa ketakutan. Dan lalu, beberapa prajurit juga terjatuh saat mereka berlari. Sementara itu, di dalam kota, Erika mengatakan bahwa Earth Beast berada di pihak mereka dan sekarang sedang menunggu instruksi dari Erika. Erika kemudian memberikan pidato radikal kepada para penduduk dan bertanya apakah mereka bisa memaafkan para bangsawan yang telah berbuat kejam kepada mereka. Menanggapi ini, para penduduk kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa memaafkan para bangsawan. Mendengar ini, Erika lalu mengatakan bahwa para penduduk tidak boleh bertarung dengan kebencian karena mereka adalah orang yang baik. Namun, Erika yang akan menjadi perwakilan mereka untuk balas dendam. Yang mana perkataan Erika ini kemudian membuat sorak ramai dari penduduk yang mengagung-agungkan dirinya. Namun, beberapa saat kemudian, sebelum Erika memberikan perintah ke Earth Beast, Haruto dan Aisyah kemudian muncul. Dan lalu Haruto menebas kepala Earth Beast hingga akhirnya Earth Beast itu hampir jatuh. Melihat Earth Beast, Aisyah kemudian menjadi merasa khawatir dan merasa dia akan mengingat sesuatu setiap kali dia melihat ke arah Earth Beast. Namun saat Aisyah memikirkan ini, Haruto yang merasa khawatir saat merasakan perbedaan yang terjadi pada Aisyah kemudian memanggil Aisyah yang saat ini masih dalam wujud rohnya. Dan lalu Haruto menyuruh Aisyah untuk memberikan laporan ke Miharu dan yang lainnya. Setelah memberikan serangan pertama di kepala, Haruto kemudian mengumpulkan sihirnya dan lalu membuat bola cahaya besar yang diarahkan ke ekor dan pantat Earth Beast. Namun, Earth Beast itu kemudian melompat dan menyerang Haruto. Melihat itu, Haruto kemudian memanipulasi angin dan lalu menghindari serangan itu. Sementara itu, di langit agak jauh dari kota, Aisyah kemudian mewujudkan tubuh fisiknya untuk bertemu dengan Miharu dan yang lainnya. Dan lalu, Earth Beast itu kemudian mencoba menyerang Aisyah menggunakan serangan cahaya dari mulutnya. Dan juga, ekornya yang berbentuk ular kemudian juga akan mengeluarkan serangan laser. Namun, sebelum serangan Earth Beast dilepaskan, Haruto kemudian menebas perut Earth Beast itu menggunakan pedangnya yang membuat Earth Beast itu berteriak dan melototi Haruto. Akhirnya, pertarungan antara Haruto dan Earth Beast pun dimulai lagi. Sementara itu, di tepi danau di luar kota, Aisyah sekarang sudah turun dan menemui Miharu dan yang lainnya. Dan lalu, Aisyah kemudian memberitahu Raja Francois bahwa Haruto saat ini sedang bertarung melawan Earth Beast. Dan dia akan mengulur waktu sebisa mungkin supaya pasukan bisa mundur menggunakan kapal sihir. Setelah Raja Francois paham, Aisyah kemudian berniat untuk kembali dan membantu Haruto. Melihat Aisyah akan pergi, Koki kemudian menghentikannya dan memberitahu bahwa Aisyah dan Haruto harus fokus melawan Earth Beast saja. Sementara Koki dan Kayoko akan pergi melawan Erika. Dan lalu setelah diputuskan, Aisyah saat ini langsung terbang menuju ke Haruto. Sementara Koki dan Kaito pergi menuju ke tempat Erika yang saat ini sedang berada di alun-alun kota.
Koki kemudian pergi ke sana diantar oleh Orphea dan dipandu oleh Arya karena Koki belum pernah bertemu dengan Erika sebelumnya. Jadi Koki membutuhkan Arya untuk mengenali Erika. Dan lalu untuk berjaga-jaga adanya serangan ke arah tenda, Sarah dan Alma kemudian mengeluarkan roh kontrak mereka juga. Di sisi lain, Haruto saat ini masih bertarung melawan Earth Beast. Haruto yang menemukan celah kemudian mengeluarkan tebasan angin sepanjang 20 meter ke arah tubuh Earth Beast. Namun Earth Beast itu kemudian langsung memberikan serangan balasan dengan semburan energi dari mulutnya dan juga laser dari ketiga ekornya. Haruto berhasil menghindari serangan itu. Namun Haruto kemudian terkejut dengan serangan yang diterima oleh Earth Beast sebelumnya telah menghilang. Melihat ini, Haruto kemudian memikirkan cara untuk memberikan serangan fatal yang lebih cepat daripada kemampuan pemulihan milik Earth Beast. Namun, beberapa saat kemudian, Earth Beast tiba-tiba melepaskan ekornya dan ketika ekor yang berbentuk ular itu pun akhirnya terbang menuju ke arah tenda di mana Miharu dan yang lainnya berada. Melihat ini, Haruto kemudian terbang dan mencoba menghentikannya. Namun, tiba-tiba serangan semburan energi dari Earth Beast akhirnya mengenai Haruto. Sementara itu, di dalam kota, Erika dan para penduduk yang melihat Haruto terkena serangan dari Earth Beast kemudian mulai bersorak ramai. Dan lalu, Erika kemudian mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mereka semua bergerak. Di sisi lain, Haruto ternyata bisa dengan tepat waktu menghindari serangan Earth Beast sebelumnya. Melihat ini, Earth Beast kemudian bersiap melancarkan serangan ke Haruto untuk mencegah Haruto pergi ke arah ekornya. Namun, beberapa saat kemudian ada serangan sinar yang mengenai 3 ekor Earth Beast yang terbang. Yang ternyata itu adalah serangan dari Aishia. Earth Beast kemudian membuka mulutnya dan mencoba mengumpulkan kekuatan sihir untuk menyerang. Melihat ini, Haruto dan Aishia kemudian menciptakan bola api besar yang langsung diarahkan ke mulut Earth Beast yang terbuka, yang mana kemudian menciptakan ledakan yang hebat. Aishia kemudian memberikan laporan ke Haruto bahwa Koki dan Kayako akan mengurus Erika, jadi mereka sekarang bisa fokus untuk mengalahkan Earth Beast saja. Setelah menerima serangan sebelumnya, Earth Beast telah mendapatkan luka yang cukup besar. Namun, luka itu kemudian perlahan pulih dengan cepat. Melihat ini, Haruto dan Aishia kemudian bekerja sama untuk menyerang Earth Beast secara bersama-sama, yang mana Haruto akan menyerang tubuh bagian atas, sementara Aishia akan menyerang tubuh bagian bawah. Tidak seperti sebelumnya, Haruto kali ini bisa lebih mudah untuk bergerak, karena Aishia sekarang membantu menangani ekor Earth Beast. Haruto dan Aishia kemudian terus menyerang Earth Beast sambil memikirkan cara untuk mengatasi kemampuan regenerasinya. Di sisi lain, Koki dan Kayako yang sudah melihat Erika kemudian langsung melompat dari punggung Ariel. Melihat mereka, Erika kemudian merasa bingung dengan siapa sebenarnya mereka. Koki kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang yang akan menggantikan Haruto untuk memenggal kepala Erika. Yang mana Koki dan Kayako kemudian mengeluarkan pedang mereka. Dan lalu disusul oleh kemunculan Arya yang baru saja turun dari Ariel. Melihat mereka bertiga, Erika kemudian tertawa dan kemudian mengeluarkan senjata ilahinya. Sebelum memulai pertarungan, Koki kemudian mencela Erika karena Erika telah membawa orang tidak bersenjata ke dalam medan pertempuran. Namun, Erika kemudian membantahnya dan mengatakan bahwa dia tidak mengajak mereka. Namun, mereka sendirilah yang mengikutinya sambil mengatakan bahwa mereka akan bertarung melawan orang jahat. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ada pisau yang mengarah ke jantung Koki, yang mana langsung ditangkis Koki menggunakan pedangnya. Ternyata, pisau itu adalah milik Gilbert. Gilbert yang baru saja muncul kemudian meminta izin Erika untuk bertarung bersamanya, yang mana permintaan itu kemudian langsung diizinkan oleh Erika. Kayoko yang melihat ini kemudian menyuruh Koki dan Arya untuk fokus melawan Erika saja. Sementara dia akan melawan Gilbert. Dan beberapa saat kemudian pertarungan pun dimulai. Erika kemudian mengayunkan tongkatnya ke tanah dan lalu menciptakan serangan tombak tanah yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Koki, Kayako dan Arya kemudian menghindar. Dan lalu Kayako memanfaatkan titik pandang yang terhalang tanah untuk langsung menyerang Gilbert.
Dan lalu benturan antara pedang Kayako dan pisau Gilbert pun terjadi. Gilbert terus mencoba menyerang titik vital Kayako. Namun karena pengalaman mengawal ibu Haruto di masa lalu, Kayako sudah terbiasa bertarung dengan seorang pembunuh. Jadi Kayako bisa mengatasi setiap serangan dari Gilbert. Sementara itu, setelah Arya menghindari serangan tombak tanah milik Erika, Arya langsung menuju ke Erika dan memberikan serangan pedangnya. Erika memang mempunyai kekuatan yang besar, namun dalam hal teknik, Arya jauh lebih unggul daripada Erika. Namun meskipun begitu, Erika nampaknya malah terlihat seperti dia tidak mau menghindari setiap serangan Arya, dan dia lebih memilih untuk bertahan menggunakan kekuatannya. Erika lalu kemudian mencoba untuk memberikan serangan balik dari Arya. Namun beberapa saat kemudian, kepala Erika tiba-tiba terjatuh. Dan hal itu ternyata karena Gouki sudah berada di samping Erika dan menebas leher Erika menggunakan pedangnya. Arya kemudian juga menusuk jantung Erika untuk memastikan kematiannya. Melihat ini, Gilbert yang melawan Kayako kemudian menjadi panik dan lalu menyerang Gouki dan Arya dengan cara melemparkan pisau ke arah mereka. Namun serangan Gilbert dapat dengan mudah dihindari oleh Gouki dan Arya. Meskipun begitu, hal yang tak terduga kemudian terjadi, yang mana Erika kemudian berbicara dan menyuruh Gilbert untuk tenang. Sementara kepalanya yang terpenggal perlahan mulai menyatu kembali dengan tubuhnya. Melihat ini, Gouki dan Arya kemudian menjadi sangat terkejut, karena Erika seharusnya sudah mati. Dan lalu, Erika yang sudah pulih kemudian mulai menyuruh Gouki dan Arya untuk membunuh dia jika mereka bisa. Sementara itu, Gilbert yang melihat ini malah semakin memuja Erika. Namun, pertarungannya melawan Kayako masihlah berlanjut. Gilbert kemudian menggunakan teknik kotor untuk membunuh Kayako. Melihat itu, Kayako terus menghentikan setiap serangan Gilbert. Dan lalu, saat akhirnya Gilbert menggunakan teknik andalannya untuk membunuh, Kayako kemudian menjadi lebih berhati-hati. Gilbert lalu memperpendek jarak dengan Kayako dan lalu melancarkan serangan rahasia dari pisau sihirnya yang mana tidak terlihat. Namun meskipun Kayako tidak bisa melihat pisau sihir itu, namun Kayako mampu mengetahui bahwa Gilbert akan melakukan serangan rahasia. Dan kemudian Kayako berhasil menghentikan serangan itu. Dan juga Kayako nampaknya berhasil menikam jantung milik Gilbert juga. Mendapati serangannya gagal, Gilbert kemudian menjadi kagum dengan kemampuan Kayako. Gilbert kemudian terjatuh dan memanggil nama Erika sebelum kematiannya. Melihat kematian Gilbert, Erika kemudian tidak menghiraukan Gouki dan Arya dan lalu memutuskan untuk pergi dan mengubur mayat Gilbert terlebih dahulu. Namun sesaat setelah itu, serangan Kayako tiba-tiba menembus jantung Erika. Namun meskipun begitu, Erika ternyata masih tidak mati. Dan malah Erika kemudian menciptakan serangan tombak tanah ke arah mereka. Gouki, Arya dan Kayako berhasil menghindarinya. Namun mereka merasa bingung dan jengkel karena tidak tahu cara untuk membunuh Erika. Dan setelah itu, Gouki kemudian menggunakan teknik Sukuji milik Haruto untuk mendekati Erika. Dan setelah berada di dekat Erika, Gouki kemudian menebas Erika menjadi dua. Melihat ini, Kayako kemudian menendang tubuh bagian atas Erika. Sementara itu, Arya lalu menyerang menggunakan sihir tingkat menengah langsung ke tubuh bagian atas yang terlempar itu. Namun, beberapa saat kemudian, Erika kemudian muncul kembali dengan bagian tubuh yang utuh. Melihat ini, Gouki kemudian langsung bergerak dengan cepat untuk menusuk jantung Erika. Sementara, Kayako langsung menusuk kepala Erika. Meskipun begitu, Erika ternyata masih hidup. Erika kemudian mengangkat tongkatnya dan lalu mengalirkan sihir yang cukup besar ke arah tongkatnya. Dan lalu Earth Beast yang sedang bertarung melawan Haruto dan Aishia kemudian memutar badannya dan bersiap melemparkan serangan energi ke arah Erika dan Gouki. Melihat ini, Haruto dan Aishia kemudian menghentikannya dengan cara meledakkan kepala Earth Beast itu. Dan lalu beberapa saat kemudian, setelah kepala Earth Beast itu sudah pulih, entah kenapa Earth Beast itu kemudian menjadi lebih tenang dan lalu melihat ke arah Erika, Aishia, dan danau di luar kota secara bergantian. Dan kemudian Earth Beast itu pun tiba-tiba menghilang. Melihat ini, Haruto dan yang lainnya kemudian menjadi bingung.
Namun Erika yang dari awal bersikap tenang kemudian tiba-tiba berteriak sambil memegangi kepalanya. Melihat Erika yang berteriak kesakitan, Koki dan Arya menjadi terkejut karena meskipun mereka sudah membunuhnya sebelumnya, namun ini adalah pertama kalinya Erika menunjukkan ekspresi kesakitan. Dan setelah itu, tiba-tiba ada tombak tanah yang muncul mengelilingi Erika dalam radius 100 meter di sekitarnya. Yang mana Orbia kemudian turun dari langit dan menjemput Koki, Kayoko, dan Arya yang melompat untuk menghindari serangan tombak tanah itu. Melihat ini, Haruto dan Aisha kemudian mendekati Koki dan yang lainnya dan lalu bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Koki kemudian mengatakan bahwa Erika tiba-tiba saja berteriak dan mengeluarkan tombak dari tanah. Beberapa saat kemudian, teriakan Erika pun berhenti. Namun, tombak tanah yang berada di sekitar Erika kemudian terbang ke langit dan mengarah ke arah Aisyah. Melihat ini, Orbia kemudian membawa Koki dan yang lainnya terbang lebih jauh ke langit. Sementara, Haruto kemudian mengalirkan kekuatannya ke dalam pedangnya dan lalu menyapu setiap serangan yang datang. Setelah itu, Haruto kemudian memerintahkan Orbia untuk membawa yang lainnya untuk pergi. Sementara, Haruto dan Aisyah akan tetap melawan Erika. Setelah Orbia pergi, Haruto kemudian mengayunkan kekuatan tebasannya ke arah Erika. Mengikuti Haruto, Aisyah lalu juga melancarkan ratusan bola energi. Namun, dengan gerakan tangan yang ringan, Erika kemudian memusnahkan setiap serangan itu sekaligus. Setelah itu, Erika dalam sekejap berada di sebelah Aisyah dan bersiap untuk menyerang menggunakan tangannya. Melihat ini, Haruto kemudian menyerang Erika menggunakan pedangnya. Dan lalu, benturan antara pedang Haruto dan tangan Erika pun terjadi. Namun, anehnya, tangan Erika tidak terpotong. Malah, Erika terlihat seperti diselimuti oleh kekuatan yang luar biasa. Erika lalu bertanya tentang mengapa Raja Naga mengganggunya menggunakan suara pria. Mendengar ini, Haruto kemudian bertanya, apa maksud dari Erika dan mengapa dia memanggil Haruto sebagai Raja Naga. Erika lalu kemudian mengatakan lagi bahwa Aisyah sudah mengkhianati mereka dan dia harus dibunuh. Mendengar itu, Haruto kemudian memulai posisi siaganya lagi karena Haruto tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan Haruto mulai melindungi Aisyah yang ada di belakangnya. Namun, hal yang aneh pun terjadi pada Aisyah juga, yang mana Aisyah kemudian merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dan lalu, meskipun sesaat, Haruto kemudian melihat kesempatan untuk menyerang Erika saat dia berbicara sendiri tentang wadah. Namun, serangan Haruto masih dengan mudah diterima Erika menggunakan tangan kanannya. Dan Erika kemudian mengatakan bahwa nampaknya Raja Naga menjadi lebih lemah darinya karena dia berada di dalam wadah manusia. Dan juga nampaknya Raja Naga telah kehilangan lebih banyak ingatan daripada dirinya. Tidak hanya itu, Erika kemudian mengatakan bahwa Aisyah nampaknya hanyalah seorang cangkang. Sementara jiwanya berada di suatu tempat di antara kumpulan para prajurit yang mencoba melarikan diri. Namun beberapa saat kemudian suara wanita Erika kembali muncul dan lalu berdebat mengenai siapa orang yang telah merasukinya. Suara pria dan suara wanita Erika kemudian terus berdebat, yang lalu akhirnya dimenangkan oleh suara pria, yang mana kemudian dia tiba-tiba dengan cepat terbang menuju kapal sihir. Melihat ini, Haruto ingin langsung mengejarnya. Namun dia tidak bisa meninggalkan Aisyah yang saat ini sedang kesakitan. Namun Aisyah kemudian meminta Haruto untuk pergi terlebih dahulu. Dan Haruto akhirnya kemudian memutuskan untuk bergerak secepat yang dia bisa untuk mengejar Erika. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.